Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, adalah dari Lukas pasal 12 mulai ayat 22 sampai ayat 34. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya
untuk mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Ada beberapa hal yang Yesus mau ajarkan, kenapa mereka tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, dan apa alasannya juga mereka tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yang Yesus mau ajarkan adalah bahwa supaya mereka tidak hidup di dalam kekhawatiran, karena ketika mereka hidup dalam kekhawatiran, mereka akan bertindak salah. Mereka akan berfokus salah, fokus mereka akan menjadi salah dalam perjalanan hidup mereka di dunia ini. Di mana Yesus mau mengajarkan bahwa seharusnya fokus mereka adalah kepada kehidupan kekekalan. Itu sebabnya di ayat 31 sampai 34 Yesus mengajarkan di sana supaya mereka mengumpulkan harta di sorga untuk kehidupan kekal. Sedangkan kalau mereka hidup dalam kekhawatiran, maka fokus mereka adalah kehidupan sekarang. Saudara, ini juga jadi perenungan bagi kita. Hidup di dunia ini sebentar. Hidup ini begitu singkat. Dan setelah itu kita akan tinggalkan semua. Bayangkan saudara, jika hidup yang singkat dan sementara ini, hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga kita fokus dengan perkara dunia, kita berjuang keras mengerjakan dengan kekuatan kita apa yang bisa kita kerjakan di dunia ini, tetapi didasari oleh kekhawatiran akan kehidupan dunia ini, sehingga kita begitu fokus kepada hidup di dunia ini, perkara dunia ini, harta duniawi, kesuksesan dunia, dan sebagainya. Oke lah, akhirnya kita meraih itu semua, dan kita juga meraih kesuksesan. Setelah itu kita mati. Lalu apa? Setelah mati kita akan bertanggungjawabkan kehidupan kita, dan di sana kita akan menghadap kepada Tuhan. Apa yang akan kita terima di sana? Dan dengar saudara, orang-orang yang dipenuhi oleh kekhawatiran akan kehidupan di dunia ini akan fokus kepada kehidupan dunia ini. Itu sebabnya saat ini kita perlu belajar untuk tidak perlu khawatir tentang kehidupan dunia, supaya kita bisa fokus kepada kehidupan kekal. Biarlah hari ini saudara bekerja keras. Biarlah hari ini saudara berjuang melakukan yang terbaik. Tetapi ingat saudara, bahwa perjuangan kita adalah kehidupan kekal. Karena segala sesuatunya ini akan kita tinggalkan. Apakah kita tidak perlu sukses? Harus sukses. Apakah kita tidak perlu berhasil dalam usaha bisnis kita? Apakah kita tidak perlu kaya? Saudara harus sukses, saudara harus kaya. Supaya apa? Supaya saudara bisa berbuat banyak hal untuk kehidupan kekal. Tetapi kalau saudara dikuasai oleh kekhawatiran akan hidup di dunia ini, maka sekalipun saudara sukses, saudara tidak akan berbuat apa-apa untuk kehidupan kekal. Sekalipun saudara sudah menjadi kaya raya, saudara tidak akan berbuat apa-apa. Saudara akan tetap kikir untuk menabung sesuatu dalam kehidupan kekal, mempersiapkan sesuatu untuk kehidupan kekal. Itu sebabnya saudara, mari kita bebas dari kekhawatiran, supaya kita bisa fokus kepada kehidupan kekal. Dan memang firman Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Apa alasannya? Kita lihat bersama-sama di ayat 22 tadi dikatakan, janganlah khawatir. Lalu kemudian ayat 24, di sana dia mulai memberi alasan. Ada 3 alasan, saya dan saudara. Setiap manusia sebenarnya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Terlebih lagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Di ayat 24 ini Yesus menegaskan tentang pemeliharaan Allah. Itulah alasannya sehingga murid-muridnya, saya dan saudara, tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dia menegaskan, lihat saja burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak punya lumbung, tidak punya gudang menyimpan hasil tuaiannya, tetapi namun demikian dipelihara oleh Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu. Allah memelihara. Lalu kalimat terakhir Allah menegaskan, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kalau burung-burung itu pun dipelihara, dengar saudara, saudara yang jauh lebih berharga daripada burung-burung itu, saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran.
Kita tidak perlu menyiksa diri dalam kekhawatiran, sehingga kita akan selalu fokus dan terlalu fokus untuk perkara dunia ini karena terlalu khawatir akan perkara dunia ini. Dengar saudara, Allah menegaskan bahwa Dia akan memelihara kita. Allah punya berbagai macam cara untuk memelihara setiap kita. Saya punya kesaksian saudara. Satu kali ketika saya merintis gereja ini yang saya gembalakan sekarang, lalu kemudian ketika saya merintis, mulailah ada anak-anak yang saya didik, mereka yang beribadah bersama saya. Dan satu kali ada seorang tua dari anak ini yang dia rindu untuk beribadah karena dia sering dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saya berdoa dan dia dipulihkan. Dan waktu itu saya masih lajang, saudara. Saya merintis sekitar 4 tahun. Saya merintis, masih lajang. Saya sendiri di perintisan, sehingga saudara bisa bayangkan saya harus masak sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi satu kali orang tua dari salah seorang anak ini menyuruh anak ini untuk mengantar makanan kepada saya di pagi hari. Dan ketika saya lihat itu cukup untuk makan pagi dan makan siang. Lalu kemudian malam-malam diantar lagi. Besoknya juga demikian. Besoknya juga demikian. Dan seterusnya, mereka tinggal letakkan di jendela rumah saya. Di situ ada meja dan dia letakkan di situ. Begitu terus, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Selama saya merintis dan ketika saya belum menikah, belum pindah ke gereja, dia lakukan itu sekitar 3-4 tahun. Saudara, burung saja dipelihara, apalagi hambanya. Burung saja dipelihara, apalagi saudara. Kita jauh lebih berharga daripada burung di udara. Dia pasti akan memelihara kita. Itu sebabnya jangan khawatir, supaya saudara tidak terlalu dikuasai oleh perkara dunia ini. Jalani hidup bersama Tuhan. Bebaslah dari kekhawatiran. Lalu yang kedua, alasan tidak perlu khawatir. Kalau yang pertama karena Allah memelihara. Yang kedua, ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal itu? Ada 2 hal sebenarnya yang ditegaskan di sini, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Ketika kita khawatir sekalipun, nggak akan nambah apa-apa, tidak akan menambah apa-apa. Jadi itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, saudara, karena tidak akan menambah apa-apa. Kekhawatiran itu tidak akan menambah apa-apa. Kalau ada sesuatu yang bisa bertambah melalui kekhawatiran, mari kita khawatir bersama-sama. Tetapi Allah menegaskan di sini tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kalau kamu khawatir pun nggak ada sehasta pun yang tambah. Nggak ada sesuatu positif yang akan bertambah. Dan hal kedua yang perlu kita pikir, saudara, yang berkurang yang banyak. Kreativitas kita jadi berkurang karena dikuasai kekhawatiran. Kesehatan kita juga menurun karena dikuasai oleh kekhawatiran. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi saudara, yang kedua, firman Allah ini menegaskan bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Coba saudara renungkan dalam hidup saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, dan kemudian pergumulan itu menjadi alasan yang sangat mendasar untuk saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin situasi keluarga, situasi anak-anak, situasi ekonomi yang sedang saudara alami saat ini menjadi alasan yang sangat masuk akal untuk saudara hidup dalam kekhawatiran. Tetapi coba kita merenung. Okelah, saudara akan memenuhi hidup saudara dengan kekhawatiran. Saya mau tanya sesuai dengan firman Tuhan, apa yang bertambah melalui kekhawatiran itu? Apa yang akan bertambah setelah saudara hidup dalam kekhawatiran? Tidak akan ada apapun yang tambah, saudara. Tapi saya mau tanya kembali, apa yang berkurang setelah saudara hidup dalam kekhawatiran? Coba cek kesehatan saudara, coba cek semangat saudara untuk bekerja, coba cek kreativitas saudara, inovasi saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya hari ini jangan khawatir, lakukan saja apa yang menjadi bagian saudara. Hari ini saudara akan menjalani hari saudara, saudara berbisnis, saudara bekerja dan sebagainya. Kerjakan yang terbaik, selebihnya milik Tuhan, selebihnya bagian Tuhan. Karena kalaupun saudara hidup dalam kekhawatiran, tidak akan menambah apa-apa.
Kemudian alasan ketiga, saudara, bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Ayat 30 dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran dan itu menjadi fokus mereka. Tetapi lihat saudara kalimat berikutnya, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Alasan ketiga kenapa saya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara, karena Bapa tahu bahwa aku memerlukan semuanya itu. Bapa tahu bahwa saudara memerlukan semuanya itu. Bapa sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanku esok, lusa, dan seterusnya di masa depan. Bapa sudah tahu apapun yang menjadi kebutuhan saudara. Itu sebabnya saudara tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Saudara hanya perlu fokus kerjakan yang terbaik. Bahkan di ayat 31 dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Bagaimana supaya apa yang menjadi kebutuhan saudara itu ditambahkan Tuhan? Jangan hidup dalam kekhawatiran, tetapi carilah kerajaan Allah. Carilah kerajaan, cari kebenarannya, cari pribadinya. Maka saudara akan mengalami Allah memelihara karena Dia tahu segala sesuatu. Puji Tuhan saudara. Sungguh indah firman Tuhan hari ini yang menegaskan kepada saya dan saudara bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dia berkata di ayat 22 saudara, dikatakan di sana, jangan khawatir. Alasan pertama, kita tidak perlu khawatir karena kalau burung-burung di udara pun dipelihara, saya dan saudara akan dipelihara. Kenapa kita tidak perlu khawatir, saudara? Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Dan kenapa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran? Karena Bapa tahu apapun yang menjadi kebutuhan saudara, dan Dia akan memelihara, mencukupkan, bahkan menambahkannya jika saudara tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan saudara mencari Dia. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan semangat saudara untuk menjalani hari saudara di sepanjang hari ini. Lakukan segala aktivitas saudara dengan merenungkan firman Tuhan. Firman-Nya memberkati saudara. Tetap kuat, lakukan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan.
Ketika engkau mengerjakan keberhasilan, maka engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka,
Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anakmu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan.
dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
sembuhkan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, sungguh tiada yang seperti Engkau. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir.
hadapan tatamu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tatamu, bawa hati